Eh, Definisi penilaian bentuk tes secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu testum, yang artinya piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Nah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan tes juga merupakan ujian atau percobaan. Nah, tes adalah suatu penilaian yang memberikan sejumlah pertanyaan mencakup kognitif, afektif, maupun psikomotorik, di mana dalam soal tersebut pasti mempunyai kaidah benar dan salah. Dan dapat disederhanakan juga bahwa tes adalah suatu alat harus direncanakan dan berfungsi sebagai pengukur kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan anak. Tes pun tidak selalu berbentuk lisan, tetapi juga ada tes berupa tulisan, praktek, dan kinerja. Nah, di sini beberapa definisi dari tes, macam-macam tes. Yang pertama, tes tulis. Tes tulis adalah suatu penilaian yang dilakukan dalam bentuk pilihan dan isian. Tes ini yang berupa pilihan dan isian meliputi pilihan ganda, benar atau salah, menjodohkan atau pertanyaan berbentuk isian singkat dan uraian. Tes lisan merupakan suatu penilaian dengan cara face to face antara peserta didik dan penguji atau pendidik. Yang selanjutnya, tes praktik. Tes praktek merupakan suatu tes yang dilakukan dengan cara melakukan suatu perbuatan dalam mengukur dalam mengukur suatu keterampilan yang dimiliki peserta didik. Yang terakhir, tes kinerja merupakan suatu bentuk tes keterampilan tertulis, tes identifikasi, tes simulasi, dan uji praktek kerja. Berikut adalah beberapa fungsi dari tes. Yang pertama, sebagai alat pengukur perkembangan yang telah diperoleh oleh peserta didik selama pendidikan atau pembelajaran berlangsung. Yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan suatu proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, mengevaluasi bakat dengan pencapaian peserta didik. Yang keempat, membantu dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, menentukan siswa yang memerlukan bimbingan khusus. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada pembimbing, guru, dan orang tua dalam memahami kesulitan anak. Yang ketujuh, memperluas hubungan masyarakat. Yang terakhir, menilai kurikulum. Selanjutnya, macam-macam tes. Yang pertama, menurut bentuknya, yaitu ada tes bentuk uraian atau isai. Tes uraian merupakan tes yang mengandung pertanyaan yang dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Jawaban tidak disediakan oleh pendidik atau penguji, jadi sesuai pendapat masing-masing dari peserta. Menyampaikan gagasannya dengan kata-kata sendiri, dan nilai yang didapat tidak bisa dilakukan secara objektif. Kemudian tes bentuk objektif, yaitu tes yang mengandung jawaban salah dan tidak. Jadi terdapat jawaban yang memang benar, sudah tidak bisa ditawar, jawabannya pun sudah disediakan oleh pendidik, dan nilai yang didapat bisa dilakukan secara objektif. Bisa juga melalui scanner maupun dari pendidik langsung. Yang kedua yaitu menurut tipenya, ada tes uraian. Tes uraian ini dibagi menjadi dua, yaitu tes uraian terbatas dan tes uraian bebas. Selanjutnya tes bentuk objektif. Tes bentuk objektif ini dibagi menjadi 5, yaitu berbentuk benar dan salah, menjodohkan, pilihan ganda biasa, sebab akibat, dan kompleks. Yang ketiga yaitu menurut ragamnya, dibagi menjadi 4. Yang pertama tes uraian terbatas, yang kedua tes uraian bebas, yang ketiga tes objektif menjodohkan, dan tes objektif pilihan ganda. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prosedur dalam membuat soal, di mana di sini ada 4 soal. Yang pertama soal bentuk benar dan salah, kedua bentuk menjodohkan, yang ketiga pilihan ganda, dan keempat yaitu isi. Yang pertama soal bentuk benar dan salah.
Di mana soal di sini harus yang pertama itu jumlah kunci jawaban benar dan salah itu seimbang, tidak harus sama, tapi perbandingannya itu harus seimbang. Contohnya 2:1 itu kan nggak sama, tapi nggak apa-apa. Pokok tidak melebihi suatu bentuk soal tersebut. Kayak contohnya 70 salah, 30 benar kan gak enak kayak gitu kan. Yang kedua yaitu melebihi 50 butir soal memenuhi validasi isi. Yang ketiga, tidak membuat pernyataan yang umum dan kompleks. Jadi contohnya tidak mengecohkan suatu soal itu kepada peserta didik. Boleh mengecohkan, tapi di mana itu ada kayak kebenaran dan kesalahannya yaitu benar-benar ada gitu loh. Bukan hanya untuk mengecohkan suatu peserta didik tersebut. Yang kedua, bentuk menjodohkan. Bentuk menjodohkan itu jumlah butir alternatif jawaban itu dibuat lebih banyak. Contohnya soalnya itu ada 5. Nah, jawabannya itu bisa dilebihkan 10 maupun 7, 8 itu pokok jawaban itu lebih dari banyaknya soal. Yang kedua, jumlah butir soal maksimal 5 dan jumlah butir alternatif maksimal 7. Nah, ini yang dimaksudkan. Contohnya soalnya 5, jawabannya contohnya seperti 7 gitu. Yang ketiga, keduanya mengenai hal yang homogen. Terus yang ketiga, bentuk pilihan ganda. Apa di sini? Yang pertama itu yaitu harus memenuhi kualitas dari aspek konstruksi. Jadi soal itu memenuhi dari materi indikator yang sudah dibuat. Yang kedua, tidak menggunakan kalimat negatif. Maksudnya itu ada kalimat tidak senonoh atau gimana gitu kan. Yang ketiga, tidak meragukan. Keempat, tidak menjebak. Kelima, memenuhi kualitas dari aspek bahasa. Keenam, petunjuk tidak boleh menggunakan kata-kata yang paling benar. Soalnya kalau paling benar itu bukan pilihan ganda. Kayak paling benar itu suatu bentuk pendapat dari seseorang peserta didik gitu. Yang selanjutnya itu kalimat soal lebih panjang dari kalimat option. Maksudnya apa? Kalimat soal itu lebih panjang daripada kalimat tanyanya gitu loh. Kan kalau kalimat tanyanya yang lebih panjang, soalnya sebelumnya itu enggak ada penjelasan sama sekali, itu kan mengecohkan gitu. Terus panjang option homogen, selanjutnya pola kunci tidak teratur. Yang keempat, soal uraian. Yang harus ada di soal uraian di sini yaitu yang pertama dibuat pedoman penskoran. Maksudnya apa? Jadi kita itu sudah ada pedoman dalam menilai suatu soal tersebut. Guru itu sudah menyiapkan skor untuk soal IC tersebut. Biar objektif gitu loh. Mungkin nilai itu harus sesuai kesulitan dari soal. Terus yang kedua, skor ditentukan sesuai kesulitan soal. Nah, ini sudah dibahas. Yang ketiga, soal yang teoritis harus ada kata kunci. Maksudnya apa? Soal yang benar-benar yang sudah dibuat itu harus ada kata kuncinya gitu loh, sudah menyiapkan kata kunci biar waktu mengoreksi itu tidak ada ketidakadilan gitu loh. Jadi benar-benar sudah menyiapkan kunci jawaban yang benar. Keempat, menghindari kata menurut pendapat Anda. Soalnya di sini ini tidak bisa menyalahkan suatu pendapat dari soal IC tersebut kalau sudah menyiapkan suatu kunci jawaban. Yang ketiga, selanjutnya menutup identitas, dan yang terakhir yaitu tidak menilai dengan suasana mood yang berubah-ubah. Maksudnya apa? Jadi guru peserta pendidik itu kalau waktu menilai ya kalau sekarang waktunya selesai ya selesai semua gitu loh. Soalnya apa? Kalau soal IC itu tidak bisa, kalau belum menentukan kunci jawaban, bisa-bisa dari moodnya seorang pendidik gitu loh. Soalnya nggak ada kata-kata benar dan nggak ada benar dan salah, nggak ada ketentuan benar maupun salahnya. Bisa jadi waktu moodnya pendidik itu jelek, terus ngoreksi tugasnya peserta didik, bisa-bisa itu mempengaruhi nilainya gitu loh. Takutnya disalahkan dari jawaban peserta didik tersebut. Jadi benar-benar pendidik itu harus profesional dalam mengajar maupun menilai peserta didik. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk evaluasi tes. Yang pertama ada evaluasi tes formatif, yaitu dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasa topik
dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah proses pembelajaran yang telah berjalan sebagaimana yang direncanakan. Yang kedua ada evaluasi sumatif, yaitu yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksudkan untuk peserta didik yang telah dapat berpindah dari satu unit ke unit yang berikutnya. Yang ketiga, di sini ada evaluasi diagnostik, yaitu yang digunakan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan yang ada pada peserta didik sehingga dapat diberikan perlakuan yang tepat.